Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang jadi yang kita bahas adalah bab as-sakha'u, yang artinya itu adalah sifat loman. Loman itu boten medit. Dan kita ojo sampai punya sifat medit. Ya, santri jangan sampai memiliki sifat medit pada siapapun. Usahakan punya sifat sakhok loman. Apalagi pada orang yang butuhkan. Makanya seringkali saya itu menganjurkan pada adik-adik santri, kalau wong ngemis, nang ngemis sampean. Jangan ditolak, jangan diusir. Tunjukkan sifat loman kita. Ono ngemis kasih uang meskipun itu hanya 500 rupiah. Apalagi 1.000 rupiah. Syukur kalau sampai 2.000 orang ngemis. Lagi pengamen meskipun enom, ojo ditolak. Kan sak duwe sampean punya 500. Kalau punya 1.000 rupiah, kasih 1.000 rupiah. Ojo sampai menolak orang yang meminta pada kita. Apalagi misalkan urunan kampung 5.000 rupiah 1 bulan, ya. Sama lek ditarik urunan dana, maka jangan tutup pintu, ya. Kecuali boleh tutup pintu kalau khawatir iwak bandengnya colong kucing, baru boleh itu ditutup, ya. Kalau misalkan ada orang yang mau naik sumbangan, pintu dibuka atau ditutup boleh sama tendik di ruang tamu atau ditunggu di depan rumah. Lalu begitu tamu datang, tim penarik dana ke rumah kita, ya, sama takoni, Mas perlu apa? Narik sumbangan. Oh ya, sumbangan piroan? 5.000 per bulan untuk keperluan barian, ya kan. Maka sama ngasih 5.000. Syukur kalau dilebih. Misalkan nggak punya, kemarin sudah saya terangkan, sepuluhan ini Mas, sekarang saya masih belum punya uang. Insya Allah besok ada uang, sama tak WA atau saya ke rumah sampean. Dijanjani seperti itu. Nah kalau besok punya uang harus ditepati. Ya jangan sampai kita nggak bayar. Ya. Nah memberikan uang pada orang lain atau orang yang butuhkan atau orang tim penarik dana, ya itu menunjukkan sifat loman kita. Masih orang konco yang ngono, jangan sampai medit ojo. Ini loman. Konco yang nggak punya penggaris waktu di kelas, aduh gak gue penggaris saya. Santai ojo khawatir, aku punya garisan, punya penggaris, gantian sampai aku. Tapi aku tak garap dhisik ngono ya. Seperti itu. Zaman garap digarisi sing wapi, baru ngono kekno koncoe ya. Ya iki zaman cilik gak apa. Ngono. Tadi ini loman. Lalu sampai orang itu mang dikembalikan ke kita, terus bergantian. Ini loman. Ojo dilokno, waduh sampean iki sekolah enggak bondo. Sekolah koncoe dilokno enggak bondo. Wong koncoe gak ada duit untuk beli penggaris. Sampai dilokno gak bondo. Aku gak duwe penggaris itu ya apa iki. Sampean njaluk wong tuane ya. Misalkan jangan mengeluarkan kalimat-kalimat sing kasar pada temannya, jangan. Ya. Aku gak ada penggaris. Santai ojo pikiran. Ngono lho. Iki lho garisan gantian sampai aku. Aku gak punya pensil. Cok khawatir. Iki gantian sampai aku. Ngoten, gantian. Tapi aku dhisik. Baru nanti sampean. Ngoten. Kalau misalkan sampean nemen butuhe gak bisa dipinjamkan, aduh sepurane iki aku nemen butuhe saiki. Butuh pensil untuk nulis. Sangat butuh sekali. Sepurane ya. Sementara nyilih nang kanca liyane. Keterangan dalam kitab wa batlul mal min ghairi mas'alatin wastiqaqin. Jadi sing diarani as-sakha, sifat loman, itu menyerahkan harta benda pada orang lain. Ya. Dengan ikhlas tanpa ada masalah, ya yo enggak kepingin dilem, yo enggak kepingin dikei balasan apa-apa sampai orang lain, enggak, bisa aku ikhlas. Dan juga tidak merasa menghaki barang ini bahwa ini adalah barang milik saya, ini juga milik sampean niki, uang 1.000 rupiah untuk sampean, rezeki sampean. No. Itu tidak merasa menghaki barang ini. Lo iki jenenge loman. Tapi kalau ada teman kok ketok loman tapi berikan syarat, jangan diterima.
pulpen iki untuk sampean ya. Tapi aku tolong istirahat di traktir nang warung wetengku luwe misalkan. Kalau pemberian dengan syarat jangan diterima. Iki pulpen iki PN, tapi aku tukokno jajan ya nang warunge Ustadz Afandi. Pulpen ini enggak apa-apa, tapi aku tukokno jajan. Pemberian bersyarat jangan diterima. Oh enggak. Ngono, tolak ae. Saya memberi dengan syarat. Kalau enggak memberi temannya iki PN. Ngono tok iki rezeki amen PN ngono. Iki HP Oppo A15s PN misalkan. Loh kok enak misalkan. Ya kan aku ikhlas. Misalkan contoh orang temenan, tidak temenan. Jadi seperti itu ada di ikhlas itu seperti itu. Gambaran ikhlas itu adalah ketika kita BAB. Kepanjangan dari apakah BAB itu? Iya. BAB kepanjangan dari apa? Iya. Buang air besar. Buang air besar itu orang mesti gak mikir. Apa mangsin tak buang? Apa onok sotoe nanti dibuang. Jangan-jangan rujak mang katut pisan. Gak tahu mikir iku. Jangan-jangan wafer mang katut metu misalnya. Jangan-jangan lah kita berarti buang air besar gak ikhlas. Buang air besar itu mesti ikhlas sih, wong. Mari deh, alhamdulillah enteng. Mesti ngono. Gak ketun sama sekali. Nah itu lambang dan gambarannya orang ikhlas itu seperti itu. Gak mikir ya. Jadi seperti itu latihan ikhlas. Mulai dari kecil dilatih loman, dilatih ikhlas. Wa huwa fadilatun mustahsanatun. Dan as-sakha, loman yang kita berikan pada orang lain itu adalah kelebihan dari harta kita yang masih bagus. Aku di celono kate tak kayak nonang sampean misalkan. Nah, celono yang saya berikan pada sampean itu harus celono yang bagus. Gue celono di koncoe gak ono lerekane. Ya. Celono dikek nonang koncoe tapi celono dawa cc, separuh pendek, separuh panjang. Ya apa celono model apa? Atau celono jebol kabeh dicokot tikus misalkan. Aku di celono di omah api. Sampeyan gelem misalkan. Lho mosok iya merek sing anyar, merek apik merek. Merek Lea. Lea. Sampeyan gelem iya gelem mau diterno ternyata waduh rusak kabeh, ajur kabeh celonoe. Lho kok kari lerekan tok gini. Lho tapi kan celono iki masih lerekan. Ya, liyane entek wis. Ya. Jadi kalau berikan pada orang lain, berikan barang sing bagus. Ya, misalkan second bekas sing bagus. Aja wis rusak kabeh ngoten. Tersane ada wa khoslatun mahmudatun. Dan sifat loman ini sangat-sangat dipuji. Satu dipuji Gusti Allah kalau punya sifat loman. Ya, orang yang loman itu dekat dengan Gusti Allah. Ya. Orang loman itu sangat dicintai dengan masyarakat. Dicintai oleh teman-temannya. Ya, siapapun sing jedek ambek wong loman pasti senang. Sejak medit, wah kita tuh paling benci dengan orang medit. Tuku jajan telu, dilepokno kowe sak kabeh, dibolongi didik, dipangan didik. Dipangan didik. Titik ana kancae, aduh, disingitno. Ana kancae melengos, singitno. Iku menunjukkan sifat medit. Kalau makan tokno kabeh sret dibuka sing rada ombo. Aku njaluk, ngene. Ngono. Aku njaluk monggo, njaluk yo. Njaluk pisan, njaluk pisan. Soalnya kari plastiknya dimut dhewe isine entek kelomanen ya. Beli lagi kalau punya duit. Makanya pertama kali sebelum berikan pada orang lain ya itu ditili sik. Ditili mbok separuh, mbok seprapat ditili baru kok liyane dimakan bersama, boleh. Ngoten. Sing paling saya orang itu ya apa? Tumbas dhewe untuk keperluan sendiri. Jangan sampai kita minta-minta pada orang lain. Minta-minta pada orang lain itu kata orang Jawa namanya delap. Minta-minta pada orang lain, dulu jaluk. Orang yang sering jaluk-jaluk
nanti wajahnya di hari kiamat muncul dari kuburan itu, wajahnya roto kulit tok, nggak ada matai, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, roto aja nanti orang sing minta-minta. Kecuali darurat nemen luwe ini misalkan, gak apa-apa minta. Aku jaluk jajan nih, lo apa? Aku luwe gak sanggup. Mang gak sanggup nih bapak ya, bapakku guru mulai. Aku berarti arek butuh temen 16. Nah kalau seperti itu butuh, semen kasih, seret. Atau dibelikan. Ya. Tapi kalau semen duwe, punya uang sendiri, jajan beli sendiri. Coba gantung nang temannya, jangan sampai. Ya, kalau perlu kita yang ngasih orang lain. Itu ada deh. Jadi ojo sampai punya sikap jaluan. Ojo. Contoh yang nggak baik jaluan. Orang itu pasti nggak seneng pada orang sing jaluan. Saman seneng nggak orang jaluan? Nggak seneng kan? Wah, ini jaluan nih mesti ngono kan? Ya. Nek orang sing medit pasti ngono. Nek sing loman nggak? Oh kok jaluan? Ya mesti dikekno. Nek sing loman. Nek sing medit, wah ini jaluan iki. Wah, ini jaluan. Jadi ojo punya sifat jaluan, kurang baik. Ya, kalau perlu bersedekah, bersodakoh, ya, nang konco itu pertama. Kalau punya uang lebih, yo nang kotake langgar, kotake musola niki. Kotak musola niki fungsinya kata adik-adik. Satu, untuk membayar lampu mungkin. Yang kedua, untuk keperluan sing sangat dibutuhkan di langgar. Banyak sekali kebutuhan langgar. Spidol untuk mulang, waktu Bapak Haji Arif mulang ini kan butuh spidol. Itu juga pakai duit, buka kotak. Jadi adik-adik kalau mau sedekah nang langgar silakan masukkan ke kotak amal niku. Jangan kotak masjid aja. Kalau amal ke langgar, kotak langgar. Aku amal untuk masjid silakan. Itu untuk masjid. Langgar nggak memakai duitnya masjid. Kalau masjid pakai duit langgar nggak apa-apa, tapi langgar nggak pakai duitnya masjid. Itu ada dek. Karena kita di sini ndak narik SPP ndak untuk santri ndak. Cara kasare los-losan ya, semoga men gelem ngaji bendino, insyaallah alim. Ngoten ada dek. Jadi nggak dipungut biaya apapun ndak. Air apa ditarik? Ndak, air itu sumurnya, listriknya itu adalah dengan nama Musola Al Khadijah. Kok andai saja namanya nama hipam, bayar larang. Akhirnya banyu langgar ini gratis. Meskipun gratis, kita makainya nggak boleh jor-joran. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Keran dibuka ambil dipedel juos misalkan. Jadi nggak boleh. Memakai air yang airnya ini merupakan air wakaf, milik langgar atau milik masjid, ini hukumnya haram kalau berlebihan. Ya, tapi pakai air secukupnya, cukup untuk wudhu, cukup untuk basuh kaki, kan? Pokok sak cukupnya. Jangan sering-sering main di jeding langgar atau jedingi masjid. Ya. Kenapa? Jeding itu adalah tempat bersemayam, ya. Tempatnya yang paling disukai oleh bangsa jin. Omongnya jedingi masjid itu banyak jinnya. Loh Ustaz, pernah lihat jin nggak? Sampean kepiro jin? Coba sampean ngoco, lu tak ketok jin. Niku rupa kula piyambak Ustaz. Ya iku jin. Jadi adik-adik ojo sering main di jeding masjid atau jeding langgar, kecuali dengan tujuan ngepel jeding masjid boleh, ngepel jeding langgar boleh, membersihkan jeding masjid boleh, berwudu di masjid boleh, terus mandi di masjid di langgar boleh, silakan, tapi secukupnya air. Karena Rasulullah itu nandindi itu selalu ditemani malaikat, nandindi, yes, ditemani malaikat. Nah, masuk dan jeding Rasulullah itu khawatir malaikat tidak melok mlebu. Rasulullah tahu di jeding banyak jin. Ketok, kanjeng Nabi ketok, melihat jin bisa, melihat setan kanjeng Nabi itu bisa. Nah, akhirnya Rasulullah baca satu doa, Bismillahi a'udzubillahi minal khubusi wal khobais. Aku menyebut nama Allah dan jaluk pertolongan dengan Gusti Allah agar dijauhkan dari godaan setan lanang be setan
wedok minal khubusi wal khobais. Lah, kalau masuk ke malaikat kan nggak melok kan? Lah, tapi Gusti Allah tetap berada di dekat kita. Yang beri perlindungan kita adalah Gusti Allah. Nah, ini ojo sampai tipu di jeding, ojo sampai ya. Kepreset di jeding, ojo sampai ada di hati-hati kira jeding. Karena jeding masjid kan tempatnya jin. Sekali orang tipu geger otak parah sekali. Ya, sekali tipu kecekluknya parah sekali. Itu. Jadi pelan-pelan ambil jeding masjid. Baca doa sebelum masuk jeding. Keluar dari jeding juga gitu. Ya, baca doa. Nah, kalau sampean buang air, maka pada saat akela, maksud akela, pada saat cawi, akela orang Jawa ngrungokno biasa. Ya. Lek Madura akila yuk cewek. Jadi Madura jelas itu artinya seperti itu ya, cewek ya. Sampan kalau akila jadi ya, gunakan tangan kiri, ojo tangan kanan. Ya, sambil dibasuh. Tempat sing najis itu, sing bolongane tempat keluarnya kotoran itu dibasuh dengan air, ambil dibersihkan, ambil jari tengahnya nih. Sampai rodok keset. Lek sik teles sik blanyak berarti sik najis. Coba gitu. Iya kan seperti itu. Tapi ojo dalam-dalam, apalagi waktu puasa, ojo jero-jero. Ya, pokoknya keset. Kalau ada sabun pakai sabun boleh. Cek lebih cepat suci. Setelah itu dibasuh, setelah terlihat suci, rasanya suci, tangannya dibasuh, ambil air. Ya, dikelucur di aeng. Terus dikosokno nang tekel masjid, keramiki masjid atau keramiki jeding di omah. Kosoknya tendeng kosoki. Lihat, ndana anakku, lho, lagi ngosok ngene nduk, nang jeding. Setelah itu diambu tangani. Sik mambu mambu soto apa silang. Lek sik mambu, masyaallah aku mangan pancet rek baso cak mat misalkan. Sik pancet mambu misalkan. Maka dikosok lagi nang jeding. Nek mari Jawi. Terus diambu sik mambu telek apa enggak? Lek sik mambu telek berarti najis. Misalkan berarti najis. Diwisuk maneh. Diwisuk maneh tangane. Dikosok maneh. Lek sik pancet mambu, ya semakfu enggak apa-apa, sulit. Berarti tangan sampean keringete mambu telek. Iya. Lalu lek tangan mambu telek dikosok itu pasti gak mambu, hilang mambuke. Lek sik mambu terus berarti makfu. Ya, berarti keringet mambu telek tenan. Ya. Itu kalau sudah suci baca doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Fahasin farji minal fahis. Dan jaluk perlindungan agar farji itu enggak melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang diharamkan. Semua orang itu memiliki farji. Kalau itu normal. Farji itu ada lubang. Kubul atau dubur itu lubangnya namanya farji. Kalau nggih lho temenan. Ayo sapa nek kene sing buntu ayo. Ayo kau. Nek buntu gak iso nguyur ya. Iya, enggak bisa kencing nek buntu. Sampai wong kadang diselang, saya gak iso nguyur kadang diselang. Diselang apa? Apa ditemplekno tok? Ya ndak, kadang ada Dek. Ya diaman eman. Lek kebelet nguyu ngomong, "Ustaz, izin saya mau ke belakang nguyu." Ya, di belakang kencing, sak cukupe kencing, ojo akeh-akeh. Kencing kok sak ember ditokno kabeh. Lho, kok kurus nih, kok kari belonge. Nguyu kakean Ustaz misalkan. Ya kan ada Dek. Kalau ke belakang ya sungguh belakang. Ya. Ojo sampai izin nang belakang ternyata sampean wis ndek wete nongko ndek dhuwur kok. Menek wete nongko ambek mangan babal ya ndek dhuwur. Ya, bahaya. Jadi harus pas izin. Ini pengembangan dari sifat as-sakha, sifat loman. Terus ini fayatumul intifa'u, dan banyak sekali kemanfaatan-kemanfaatan dari sifat loman
ya, dan kemanfaatannya itu sangat besar. Oke. Loman wakil manfaati. Masjid ini, masjid kita tercinta ini bisa dibangun dengan begitu cepat. Ya. Kan nggak ada masjid yang dibangun selama 6 bulan jadi mulai pondasi sampai peresmian 6 bulan itu nggak ono. Ya, masjid yang seperti itu. Ya. Masjid kita itu 8 bulan sampai ini. Sampai mau liburin nggak dihitung. Maka masjid kita selesai mulai pondasi sampai peresmian itu cuma 6 bulan. Tuh, kok esok mari 6 bulan masjidnya. Padahal di tempat saya itu ada masjid 4 tahun masih belum jadi. Ya, si gurun tekelan, si gurun ono kubai tutupi terpal ngono ya. 4 tahun. Kenapa di sini kok 6 bulan kok jadi? Karena orang-orangnya loman. Deh. Makanya sifat loman itu punya keutamaan yang besar, punya kemanfaatan yang besar. Nah, adik-adik besok usahakan punya sifat loman, masing-masing satu-satu sampai ini punya sifat loman. Ya, ojo sampai kita memiliki sifat medit pada orang lain, ojo. Loman tapi nggak jaluan. Ya, misalkan diberi orang lain diterima, ojo sampai ditolak. Ya, sampai kalau diberi jajan ambil koncoi jangan ditolak. Ya, kecuali kalau kita milik sudah punya misalkan. Tiga jajan ambil koncoi. Aduh sepura nih. Aku sik wareg boleh. Ya, misalkan konco maksa, wis iya oke sampean. Nah, baru sampean terima. Ya. Nolak rezeki itu khawatir rezeki kita dipersulit oleh Gusti Allah. Ya. Karena asli rezeki niku dari Gusti Allah. Cuma liwat koncoe, ya. Balik sifat loman adik-adik, ya. Masjid kita, langgar kita sampai kok ini gandengi. Kalau zaman dulu sampean ngaji di gini, si menangi, si nom-nomi, si nom-nomane kalau ini cak pi, si nomi biyen. Langgar ini tekelnya itu cuma plesteran biasa, plesteran semen biasa, ono sing bolong barang. Biyen itu langgar ini. Ya. Sekarang alhamdulillah karena sifat loman akhirnya ini dimarmer secara rata. Ini ada di terusannya. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'ta man la yasha. Jadi kalau sampean memberikan sesuatu pada orang lain sedikit pun jangan terbesit akan terjadi kefakiran. Aku lek ngei sampean kok aku lak miskin. Ya, terus hilang. Aku lek loman kalau aku malah gak duwe misalkan, jangan sampai ya harus di loss. Memberikan harta pada orang lain justru kita itu akan dicukupi rezeki kita oleh Gusti Allah. Ya, justru kita itu akan dikayakan oleh Gusti Allah. Harta kita sing asli niku adalah harta yang kita sedekahkan. Itu sing asli. Cara belajar sedekah ya, Pak. Sampeyan kepengin mlebu swarga apa enggak? Sama, aku ya bodoh. Di surga itu zaman belum punya lampu. Nah terus ya apa mas? Aku masang lagi, masang lampu di surga. Zaman punya uang 2.000 rupiah, 2.000. Lampu omaku di surga itu belum ada lampunya. Saya mau beli lampu harga 2.000 rupiah. Titip kotak amal ya, 2.000 rupiah tak pasang lampu. Celek, di kon lampu zaman sudah ada, sudah tersiap. Harta benda kita sing asli, duit kita asli itu ada duit yang kita sodakokan. Masuk kotak masjid, kotak amal lagi, lampu langsung terpasang. Oh, dek omaku di swarga enggak ono karpete misalkan. Beli karpet dari dunia. Tembas karpet toko dunia. Harga di karpet misalkan 1.000. Sama mampunya cuma 3.000 rupiah. Aku punya mampu 3.000 rupiah. Nggak ada cilik. Kan belum bekerja, si melok orang tua nih, 3.000, aku tak tembas karpet untuk surga, 3.000, titip no pada masjid, atau kotak langgar, lebokno plung 3.000 untuk karpet di swarga. Nanti sudah ada di sana. Saman ngerti buah pisang, ngerti enggak? Buah pisang itu asli buah-buahan surga sendiri. Di surga itu ada pisang.
Ya, bentuknya pisang hampir mirip buah yang ada di dunia, persis. Mek rasanya beda. Baunya wangi. Ya, nggak usah oleh karena ini nandur pisang nggak usah. Pisang sudah ada, sudah matang di sana. Itu disediakan pada semua orang-orang muslim sing takwa, sing selalu njogo sholat ini. Ini adik mulai cilik belajar sholat ya di rumah, belajar sholat ya adik. Jangan sampai tinggalkan sholat. Ustaz aku lagi subuh kerepotan misalkan. Lu kok iso repot? Aku tangiku jam 6:30 pagi. Sik mandi, sik seragaman, baru adik sekolah. Nah, habis mandi sempatkan sholat subuh 2 rakaat. Dek, sempatkan sholat subuh 2 rakaat. Dek, ya. Ojo ditinggal sholat subuh 2 rakaat. Sangu sekolah itu adalah sholat subuh 2 rakaat. Kalau sampean mampu tangi subuh, jadi mampu tangi subuh niki hamdan ya. Iya, tangi subuh. Kalau sampean tangi subuh kuat, kurung adzan langsung budal nang masjid. Pak Haji, Pak Dawud. Subhanallah, langsung sepeda tokno ceklek kontak pasang tes. Jeung cicit nang masjid. Nang masjid. Tadi sholat subuh di masjid enak. Atau kalau sampean kepin pahala besar, jalan kaki dari rumah melaku baik seker olahraga di embong, retak enak, ratak olahraga enak di embong, rotok lu kok no manggai tonggo rotok matang misalkan ya jarno abaikan bukan milik sampean. Ya terus melakukan di masjid ujian itu ya ujian mangga. Paling nikmat kalau kita itu istiqomah sholat berjamaah, mulai cilik belajar berjamaah. Jadi, kata turu, mulai cilik belajar berjamaah. Ya, insya Allah sampai tua ahli jamaah. Wong sing ahli sholat jamaah adik, jasadnya itu gak hancur. Orang sing ahli sholat berjamaah, jasadnya pada saat meninggal itu utuh, nggak hancur. Jamprong itu ono tak kan tak ceritanya ada dek. Jamprong itu ono wong tuwek ahli sholat berjamaah, nggak tahu ninggal jamaah, tatakno loro, akhirnya meninggal. Dapat berapa tahun kuburannya terbongkar tano, kuburan dibongkar gak sengaja. Soalnya ada orang mati dan dikuburkan di sisinya orang itu. Waktu Dani duduk kuburan, gak sengaja, ya kuburan di tonggo iman kebuka pisan, terus wutuh jasadnya, wutuh. Ya sampai sekarang insya Allah wutuh. Coba engkau diduduk kuburan ya. Nah, telon, kalau wong wutuh berarti gua ahli sholat jamaah. Lainnya orang itu sudah banyak jadi tulang belulang ya. Makanya orang sing ahli sholat jamaah itu ular tanah nggak mau menghabiskan kulit dan dagingnya orang sing ahli sholat jamaah. Termasuk tandane santri itu ilmunya manfaat, itu ahli sholat berjamaah. Tunjukkan kalau ilmu kita manfaat ya. Tunjukkan kalau ilmu sampean itu barokah dengan cara jago jamaah. Hamdan, Syahil, nah ini Hakiki. Nah si cedek masjid sing ado-ado berangkat nang masjid. Sing omahe cedek langgar nang langgar. Uber salat jamaah. Ya. Kalau sampeyan kepin banyak koncoe, kadang ono fajri barang salat jamaah. Teko buring kono nggo sepedaan. Wah, sampai sarungnya melorot, terus ya. Nah masjid penting tuh masjid ya. Kan kebetulan fajri ngeter. Tuh. Jadi terus sampai tutup masjid gini, kebetulan fajri. Lek
Lek Ciko siji mana di Ciko. Ciko sarung tarik munggah, sret ketok celono ini biar. Oh, ini sepeda biar. Saya sepeda motoran, biar sepeda pancal. Saya kepingin ngoper jamaah. Lek hakiki gagah. Toko etan lek is bumi ini muni brek. Oh, ini berarti hakiki. Toko etan brek. Waduh, bumi kok goncang ini. Apa ini? Ini berarti lek hakiki ya wafi. Itu seperti itu. Joko jamaah. Lek perlu adzan, suaranya sing enak lek. Itu. Nanti menjaga jamaah dan orang sing ahli adzan. Sati Putra. Orang adzan, ahli adzan nanti di hari kiamat itu pegang bendera. Iya. Pegang liwa itu bendera. Bendera muadzin. Ono sing bendera tulisannya salat duhur. Ada yang bendera itu tulisannya salat asar. Masing-masing punya anggota di buri. Muadzin ini pegang bendera. Termasuk pimpinan satu kaum, pimpinan dalam grup muadzin. Nah ini. Pahalai orang yang adzan sejumlah orang yang mendengarkan adzan kita. Wakil pahalai. Masjid di Baitur Rahman misalnya kerungu itu kok bataan, tukang Maidani kerungu. Maka pahalanya sejumlah orang yang mendengarkan itu sampai Maidani kalau ngidul sampai Fajri, ngalor sampai Omai Nurul, Kulon Omai Nurul, Omai Nurul, di Kulon, Omai Nurul, di Kulon. Nah. Sejumlah orang yang mendengarkan dari masjid sampai Omai Nurul, Pak Randy, Mas Rofiul, Pak Yasin, Pak Subai, cuma itu. Lu kok Pak Didik? Lah penduduk Pak Didik. Iya. Ini masalahnya mana enggak ya Oma ya. Jadi balik dalam pelajaran tetap bersifatlah sampan loman pada siapapun, ojo medit, ojo njaluan ya. Pun mudah-mudahan manfaat barokah nggih. Mari kita ngaji sampai adzan isya ya. Sampai adzan isya ngasuh nanti pulang. Pun Al-Fatihah. Jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.